Baik, selamat malam Ibu, Bapak. Selamat malam. Baik, perkenalkan saya Bidan Kinanti yang bertugas pada malam hari ini. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya Rara. Baik, Ibu Rara, Bapak namanya? Andi. Baik, Bapak Andi. Ibu Rara usianya berapa? Usianya 23 tahun. Baik, 23 tahun. Bapak Andi usianya? 27 tahun. 27 tahun, baik. Untuk Mbak Rara, pendidikan terakhirnya apa? S1. S1. Kalau bapaknya? Sama S1. Sama. Baik, boleh saya tahu alasan Mbak dan Aku bapaknya orang- kemari? Kami kemarin untuk persiapan menjadi calon guru. Baik, persiapan untuk menjadi orang tua ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi orang tua ya, Ibu, Bapak. Nah, pertama itu ada usia ideal menjadi orang tua. Baik, untuk dari sisi kesehatan itu usia di bawah 20 tahun itu organ reproduksinya belum sempurna ya. Bisa menyebabkan anemia, prematur, bisa menyebabkan berat bayi lahir rendah, terus dan pendarahan. Kemudian untuk usia di atas 35 tahun itu rawan terjadi keguguran dikarenakan kondisi fisik atau organ reproduksi dari mbak itu sudah tidak terima. Kemudian dari sisi psikologis itu usia di bawah 20 tahun itu rentan dikarenakan mereka masih dalam tahap emosi yang labil. Kemudian usia 21 sampai 30 tahun itu adalah usia yang sudah siap dan matang. Kemudian untuk yang di atas 35 tahun itu mereka biasanya sudah lelah secara mental, jadi untuk mendidik anak itu agak kurang tegas. Kemudian dari sisi pendidikan, biasanya ibu yang usianya 21 hingga 30 tahun itu lebih peka terhadap dunia parenting. Terus ibu juga bisa mencari tahu bagaimana cara mendidik anak dengan benar. Kemudian ibu yang terlalu muda itu biasanya masih mencari jati dirinya sendiri, sehingga kadang tidak ingin belajar mengenai anaknya. Kemudian untuk ibu yang terlalu tua juga sudah enggan mencari tahu karena merasa pengetahuannya sudah cukup gitu. Nah, untuk persiapan gizi di sini tuh ada isi piringku. Di isi piringku itu di satu piring ibu tuh harus ada, ibu dan bapak itu harus ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan makanan pokok seperti nasi, roti, atau durian. Kemudian pastikan ibu dan bapak minum air putih 8 gelas per hari. Kemudian pastikan juga untuk menghindari minum teh atau kopi setelah makan, dan batasi mengkonsumsi garam dan gula ya. Nah, sebelumnya ibu apa sudah diimunisasi tetanus? Sudah, baik. Kapan ya ibu? Pas sebelumnya. Oh baik, itu suntik yang keberapa ya ibu kalau boleh tahu? Suntik yang pertama. Baik, yang pertama ya ibu, berarti nanti ibu bisa dilanjutkan di suntik yang kedua, yaitu 4 minggu setelah suntik pertama kemarin. Kemudian untuk suntik yang ketiga itu 6 bulan setelah suntik kedua, dan suntik keempat 1 tahun setelah suntik ketiga, dan suntik kelima itu 1 tahun setelah suntik keempat. Nah, fungsi dari tetanus toksoid itu tuh seperti melindungi bayi baru lahir itu dari penyakit yang disebabkan oleh kuman yang mengeluarkan racun atau toksik yang menyerang sistem saraf pusat. Kemudian bisa melindungi ibu terhadap kemungkinan tetanus saat terluka dalam proses persalinan, dan juga bisa mencegah timbulnya tetanus pada luka yang terjadi pada vagina ibu ketika berhubungan seksual nantinya dengan Hasan. Lagi ngerjain tugas, guys. Nanti Bersama teman-teman. Nah, kemudian fungsi dari imunisasi tetanus toksoid itu untuk mengetahui lebih awal berbagai kendala dan kesulitan medis. Jadi bisa diambil tindakan antisipasi sedini mungkin. Kemudian mencegah terjadinya toksoplasma pada ibu hamil dan mencegah penularan kuman tetanus ke janin melalui pemotongan tali bisa. Kemudian ada gaya hidup sehat pada calon orang tua. Nah, di sini ibu dan bapak harus rajin untuk mengecek kesehatan seperti tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan denyut nadi. Kemudian jangan lupa juga untuk mengecek kadar kolesterol dan gula darahnya. Nah, di sini apakah bapak ini merokok?
Tidak. Ibunya mungkin merokok. Tidak baik, bagus ya. Karena merokok itu dapat memberikan dampak buruk bagi si ibunya nanti ya Pak ya. Kemudian Bapak dan Ibu apakah biasanya melakukan olahraga atau aktivitas fisik? Kayak Bapaknya? Ya, bagus ya. Nah, kemudian di sini Ibu bisa diet seimbang. Jika Ibu ingin diet seimbang, itu bisa diimbangi dengan aktivitas olahraga. Terus bisa mengkonsumsi sayur dan buah. Kemudian batasi untuk mengkonsumsi gula yang tidak lebih dari 4 sendok dan garam tidak lebih dari 1 sendok. Kemudian istirahatnya biasanya Bapak dan Ibu berapa jam dalam sehari? Saya 6 jam, 7 jam. 7 jam. Baik. Untuk orang dewasa sebenarnya harusnya 7-8 jam ya per hari. Cuman untuk Bapaknya sudah termasuk cukup. Kemudian apakah Ibu atau Bapak sedang mengalami stres akhir-akhir ini? Tidak. Baik. Mengurangi stres itu bisa dikurangi dengan rekreasi atau relaksasi dan berpikiran positif. Kemudian untuk adaptasi psikologisnya itu, nah salah satu persiapannya itu Ibu bisa mengikuti kelas pendidikan kelahiran atau kelas antenatal ya. Nah salah satu manfaat dari mengikuti kelas antenatal itu Ibu bisa belajar mengenai perubahan fisik selama hamil, persalinan dan setelahnya. Kemudian Ibu juga bisa belajar mengenai apa saja perubahan psikologis, emosional, intelektual, dan perubahan lingkungan yang terjadi ketika dalam masa kehamilan. Nah, terus Bapak dan Ibu apakah sudah mempersiapkan ekonomi? Sudah ya, dikarenakan untuk menjadi orang tua itu Ibu dan Bapak harus memiliki ekonomi yang sudah stabil, karena ketika ibunya hamil nanti itu banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian seperti bersalin, terus untuk imunisasi anak-anak dan juga perawatan anak dari bayi hingga dewasa nantinya. Nah, kebutuhan dasar anak itu ada asah. Kebutuhan dasar anak itu ada asuh, asi, dan asah. Nah, asuh itu seperti pemenuhan nutrisi, memberikan dari ibu dan bapak memberikan lingkungan yang bersih kepada anak, terus memberikan imunisasi, kemudian rajin memberikan pemeriksaan kesehatan, terus memberikan pakaian-pakaian, memberikan waktu bermain dan waktu beristirahat yang cukup. Nah, biasanya pada tahun-tahun pertama kehidupan itu anak-anak tuh memerlukan ikatan yang erat dari ibu dan bapak. Jadi bapak dan ibu tuh harus menciptakan rasa aman dan nyaman pada anak agar mereka merasa terlindungi. Kemudian ibu dan bapak harus memberikan contoh yang baik, bukan dengan cara dipaksa. Kemudian perhatikan apa sih minat ataupun keinginan dan apa pendapat dari anak. Terus dibantu, dorong, dan dimotivasi, kemudian hargai pendapat dari anak. Kemudian didik juga anak-anak dengan penuh kegembiraan, bukan dengan ancaman atau hukuman ya. Nah, di sini ada kebutuhan stimulasi asah. Nah, anak itu perlu distimulasi sejak dini untuk mengembangkan kemampuan sensorik, motorik, emosional, bicara, kognitif, kemandirian, kreativitas, kepemimpinan, moral, dan spiritual. Nah, di sini ada peran suami dan istri dalam keluarga. Nah, biasanya pengambilan keputusan itu diputuskan oleh bapak, tapi bapak juga harus melibatkan istri ataupun anggota keluarga lainnya. Kemudian istri dan suami itu harus bisa mengelola keuangannya. Kemudian peran dan pengasuhan anak. Nah, ini tuh menjadi tanggung jawab bapak dan ibu, bukan hanya tanggung jawab ibu saja ya Pak ya. Nah, peran ayah dan ibu tuh pertama orang tua itu berkewajiban untuk mendidik anaknya ya sejak dini, kemudian sosialisasikan pada anak tentang cinta budaya. Terus ibu dan bapak juga harus mengajarkan rasa saling menghormati, menyayangi, dan membutuhkan. Kemudian ibu dan bapak juga harus melindungi anak-anak sesuai dengan
kebutuhan biologi dan perkembangan psikososialnya. Nah, ibu dan bapak juga jangan lupa untuk mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan dari organ reproduksinya. Kemudian ibu dan bapak juga harus mendidik, mengasuh anak dan memberikan pendidikan karakter. Kemudian ibu dan bapak juga harus memberikan arahan kepada mereka untuk mengelola keuangan sejak kecil. Dan juga ibu dan bapak harus memelihara lingkungan suami istri yang baik. Jadi kalau misalnya bertengkar bisa mungkin jangan di depan anak. Baik, bapak ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, tidak ada ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, bapak dan ibu sudah bisa kembali. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.